Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anbi Asisdayari dengan NIM 6705220105. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat tabel form pendaftaran mahasiswa baru yang langsung terhubung ke MySQL. Yang pertama-tama di sini tentunya saya akan membuka XMPP dulu. Sebenarnya bebas saja mau buat codingannya dulu atau mau buat tabelnya dulu itu terserah. Tapi di sini saya membuat tabelnya terlebih dahulu dan di sini saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada Bapak Faruk karena saya di sini tidak bisa membuat codingannya dari awal. Kenapa? Karena mungkin yang pertama durasinya akan sangat lama dan ya mungkin lebih dari 30 menit karena codingan saya cukup banyak, tidak terlalu banyak sebenarnya 100, cuman saya ngetiknya agak lama dan saya di sini sudah beres, jadi saya di sini hanya akan menjelaskan codingan itu apa, buat apa, dan pengaplikasiannya bagaimana begitu Pak. Nah, di sini saya pertama-tama setelah membuka XMPP saya langsung menyalakan Apache dan MySQL-nya. Kemudian saya klik admin. Kemudian di sini karena saya sudah berhubung, sudah membuat foldernya sama namanya, di sini saya menamainya ujikom, kemudian di sini saya menamainya pendaftaran. Yang ini langsung berhubungan langsung nanti ya sama codingannya. Nah, oke. Tapi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara saya membuat ini. Pertama, saya klik new, kemudian saya memberi nama di sini database-nya demo atau bebas terserah atau dem sajalah. Dem, kemudian saya membuat. Setelah membuat saya tabel namanya misalkan Gaga misalkan. Terus table of column-nya kita pakai yang 6 karena dimintanya 6. Oke, kita setelah membuat. Nah, di sini kita memakai nomor, kemudian nama lengkap, kemudian di sini tanggal lahir, peminatan, oh, asal sekolah, maksudnya asal sekolah, peminatan, sama alamat. Di sini yang nomor tentunya memakai INT, sisanya semua varchar, kemudian ininya yang di bagian nomornya ini saya kasih 11 range value-nya, sisanya semuanya 250. Sebenarnya harusnya 255, tapi saya memakainya 250 karena kebetulan itu masih sama. Kemudian kita yang bagian nomornya jangan lupa untuk memakai ini auto increment. Nah, setelah auto increment di checklist ya sudah. Kemudian sisanya yang varchar saya langsung menggunakan 00000. Semuanya saya checklist. Kemudian saya save dan jadilah seperti ini. Oke, kita tinggalkan saja karena saya tidak membuat, karena saya sudah membuat. Kemudian kita struktur. Dan kemudian jadinya seperti ini. Saya juga di sini tentunya bisa mengubah-ubah. Oke, kemudian ini adalah tempat browse-nya. Saya di sini sudah membuat, sudah ngetesnya dan alhamdulillah berhasil. Oke, setelah semua itu dibuat, kita langsung harus buka saja localdisk C, kemudian kita ke SMPP, kemudian kita ke htdocs. Nah, di sini saya membuat folder terlebih dahulu. Setelah saya membuat folder, saya tentunya membuat file PHP. Di sini saya akan membuka satu terlebih dahulu, yaitu connection, yang dimana connection ini yang akan menghubungkan codingan ini dengan MySQL-nya tadi, yang telah saya buat. Di sini saya open folder terlebih dahulu. Oke, connection ini hanya untuk menghubungkan saja. Kemudian saya buka terlebih dahulu. Oke, jadi inilah tampilan yang sudah saya buat. Ini bagian registrasinya.
Dan kita kembali, kemudian kita edit, kemudian kita batal. Oke, ini adalah. Nah, untuk bagian menu utama, saya menggunakan indeks PHP. Di bagian menu utama, saya tentunya yang pertama memasukkan dulu connection PHP-nya, kemudian saya memasukkan CSS-nya juga, kemudian di sini saya juga, ini adalah tombol yang memang menghubungkan nanti ke registrasi yang di sini, Pak. Registrasi yang new tadi, ketika saya klik tombol new, maka dia akan meregistrasi di sini. Tentunya saya menggunakan Ahref. Kemudian untuk mempercantiknya saya menggunakan CSS. Dan ini adalah tabel yang dimana ini tampilannya. Tampilan di sini, Pak. Ini adalah tampilan di situ. Kemudian ini adalah call span action, di mana saya di situ menggunakan 2 action yang berhubungan, yaitu dengan edit sama delete. Ketika saya mengedit, saya langsung ke file PHP. Tapi ketika saya ngedelete, maka dia akan berhubungan langsung ke delete. Seperti itu, Pak. Oke, maaf. Oh, sorry. Ada ini, Pak. Astagfirullah. Sorry. Oke. Terus yang ini echo row ini semua untuk menghubungkan dengan MySQL-nya tadi yang telah saya buat di MySQL, tentunya yang di sini. Nah, itu untuk menghubungkannya secara langsung. Nah, setelah itu saya akan CSS-nya. Saya menamainya di sini memanggil dengan main CSS. Jadi saya ke CSS. Saya mau memisahkan file CSS registrasi update karena takutnya nanti bertabrakan seperti itu, Pak. Di sini saya memakai bodinya background colornya gray, kemudian table satunya seperti biasa, colornya white, dan padding, buttonnya menggunakan warna putih, tapi background colornya hijau. Kemudian di sini juga ada button, dan di sini saya menggunakan yang memanggil new tadi, yang ada di sini, Pak, untuk tombol new. Seperti itu. Ini gray, kemudian ini saya warna hijau, dan ini saya mau berikannya warna putih agar lebih terlihat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di tabel pendaftaran mahasiswa, atau saya sebut di sini di codingannya yaitu tabel registrasi. Oke, yang pertama saya membuat connection juga, kemudian saya menghubungkan tabel ini dengan MySQL. Ini semuanya berhubungan dengan MySQL, disatukan, insert into pendaftaran, sekolah, peminatan, alamat, dan ingat di sini harus memakai tanda bawah agar terbaca. Jika tidak memakai ini, maka tidak akan terbaca karena harus sesuai. Kemudian di sini juga saya menggunakan JavaScript juga, di mana ketika saya berhasil meregistrasi, maka akan ada pembacaan data save successfully. Jika gagal, please try again. Kemudian di sini juga saya memakai HTML. Nah, saya di sini menggunakan CSS juga, tapi saya memanggilnya bukan di atas, tapi di sini. Oke, untuk judulnya form pendaftaran mahasiswa, saya menggunakan CSS juga. Ini semua dari sini sampai sini itu untuk tampilannya semua. Nah, seperti itu. Di sini saya juga memakai checkbox karena peminatan yang checkbox yang kotak ini, Pak. Ada teknik telekomunikasi, teknik matematika, cuma ada 2 pilihan. Saya menggunakan checkbox. Kemudian ini ada CSS-nya di registrasi CSS. Oke, seperti biasa di badinya saya menggunakan background colornya gray. Saya di sini H2 itu menghubungkan dengan form pendaftaran mahasiswa ini, Pak. Oke. Kemudian untuk formnya saya menggunakan 100 px paddingnya, width-nya 50%, tidak 100% karena jika 100% terlalu besar. Colornya putih. Oke, ini 50%, Pak. Oke.
seperti itu. Kemudian saya di sini mengatur yang lainnya. Kemudian di sini mengatur textbox-nya juga. Saya juga mengatur buttonnya. Oke. Dan di registrasi juga saya di sini menggunakan Ahref. Ketika saya memencet kembali, dia akan kembali ke indeks PHP. Di sini saya menggunakan fungsi dari Ahref button-button. Itu yang di bagian sini. Ketika saya mencet kembali, maka dia akan kembali. Dan ketika saya mencet daftar, dia akan mendaftar. Karena di sini saya menghubungkannya dengan save and value daftar. Saya akan mencobanya di sini nama, misalkan kita mahasiswa. Tanggal lahir, ya suka-suka. Asal sekolah ya GGGG ya. Teknik telekomunikasi. Karena saya teknik telekomunikasi. Alamatnya ya oh ya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita daftar. Oke, kita kembali terlebih dahulu dan di sini sudah masuk semua dan lancar alhamdulillah. Itu adalah untuk registrasi. Kemudian saya di sini akan mengedit. Untuk pertama-tama kita pengecekan dulu berhasil atau tidaknya. Kita misalkan mahasiswanya kita ganti nama lengkapnya jadi Ujang. Oke, berhasil sepertinya. 09 gak. Oke, asal sekolah GG alamatnya nggak tahu. Kita ganti. Oke, ada data update successfully. Ini dari JavaScript-nya. Oke. Keubah berhasil. Kita edit. Kemudian kita pencet batal, maka dia akan kembali ke indeks PHP. Itu seperti pemanggilan yang setelah saya jelaskan tadi. Jadi, saya akan menuju ke update langsung. Tadi adalah form edit itu di codingan saya bernama update. Oke, pertama ya seperti biasa saya menghubungkannya langsung. Kemudian di sini ID itu sama dengan no karena saya menamainya dengan no. Jika saya ini menggantinya dengan ID maka akan terjadi yang namanya error. Kemudian saya dari pendaftaran di mana no adalah ID. Kemudian saya query page array. Kemudian di sini adalah untuk tampilannya. Judulnya form edit pendaftaran mahasiswa. Terus di sini saya langsung memakai CSS. Nah, di sini adalah untuk format tampilan. Format tampilan seperti ini. Format tampilannya. Oke, dan di sini saya dari PHP sini sampai sini saya untuk menghubungkannya ke tadi MySQL tabel. Nah, saya di sini juga menggunakan JavaScript yang seperti kayak sebut tadi data update successfully. Oke, kemudian di sini window open itu untuk ketika saya berhasil menggantinya, maka saya akan langsung kembali ke index.php yang seperti saya jelaskan tadi dan jika gagal ini please try again. Kemudian untuk CSS-nya untuk CSS-nya saya background color-nya tetap gray. Kemudian ini bentuknya box sizing, border box. Kemudian ini untuk judulnya sebelah sini saya menggunakan warna hijau. Oke, kemudian ini untuk ukuran-ukurannya. Ini untuk bagian label, kemudian ini bagian untuk input. Ini kemudian untuk pakai button. Dan ya itu saja semuanya sudah selesai. Dan semuanya sudah lancar. Kita tinggal pakai yang delete saja terakhir. Oke. Yang delete ini saya membuatnya seperti ini, sederhana sekali. Tidak terlalu banyak codingan, tidak seperti yang lain. Di sini saya memakai connection PHP juga. Di sini saya ID itu sama dengan no ya. Query delete form pendaftaran dari pendaftaran di mana nomor adalah ada ID. Di sini pakai connection, query, kemudian data, kemudian script pakai saya JavaScript. Jadi ketika dia menghapus berhasil, terus kita juga pakai window open untuk kembali ke indeks PHP. Contohnya seperti ini, saya misalkan di alat satu itu yang alhamdulillah beres, kemudian akan kembali seperti ini dan akan kehapus.
Begitu saja video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, karena saya hanyalah pelajar. Terima kasih pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.